Jadi pemerintah daerah kemudian dipimpin oleh kepala daerah, ya, kepala daerah bersama-sama DPRD, ya. Maka pemerintah daerah di lingkungannya itu pun juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kekayaan alam di daerah satu dengan daerah lain juga berbeda. Nah, ini bagaimana menyatukan keragaman ini dalam strategi nasional. Nah, barangkali ini juga perlu didalami bahwa apa sih kita perlu mengapa kita memerlukan strategi nasional? Mengapa kita perlu politik dan strategi nasional? Bayangkan saja, saudara, pemerintah itu dibentuk sekaligus dilegitimasi oleh aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik ada berada di mana? Di partai politik. Nah, maka strategi nasional ini tidak bisa lepas dari dinamika politik itu sendiri. Dinamika politik di daerah, bayangkan saja, dengan keistimewaan tersendiri daerah satu dengan daerah lain. Contoh, daerah istimewa Aceh, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian otonomi khusus Papua. Selain itu kemudian daerah-daerah di Indonesia ini dianggap sama. Nah, bayangkan saja ini kan memerlukan sebuah politik yang baik sekaligus juga strategi nasional yang tidak boleh melenceng dari ideologi nasional, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di situ. Maka jangan lalu pesimis atau jangan misalnya bersifat kontra bila negara kita yang diwakili oleh kepala negara, pemerintah kita yang diwakili oleh kepala pemerintahan, dua-duanya presiden ya tentunya. Kapasitasnya beda, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang non Pancasila. Mengadakan hubungan diplomatik dengan lebih ekstrimnya yang kontra dengan ideologi Pancasila. Jangan pesimis, jangan negatif. Lagian juga jangan hanya negatif itu hanya pada hubungan pemerintah kita Indonesia berhubungan dengan negara-negara komunis saja. Jangan. Negatif thinkingnya, negatif responnya jangan hanya ke situ. Negatif saja jangan, apalagi negatif thinking saja ke situ, tidak bisa. Yang bertentangan dengan Pancasila, ideologi Pancasila ya tentu komunis, ya. Kemudian liberal, kapitalis, ya, itu totaliter. Ya. Nah itu tentu tidak sama dengan Pancasila. Namun pemerintah kita yang sedang berkuasa, yang sedang menyusun strategi nasional sekaligus menjalankan strategi nasionalnya berdasarkan kekuatan politik, kemauan politik, secara bersama-sama menyusun seperti itu, maka kita mesti dukung hubungan diplomatik negara kita dengan negara-negara lain selama menguntungkan. Nah ini underline-nya ya, garisnya di situ.
Hubungan diplomatik itu harus menguntungkan negeri ini, negeri kita, yang sudah otomatis juga menguntungkan negara lain. Nah, itu pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh lokal ini, politik dan strategi nasional ini sangat bisa berubah-ubah, kemudian dinamikanya juga demikian ya. Nah, belum lagi kemajuan teknologi, tadi kebebasan bagi negara lain yang liberal, neoliberal, mungkin bersifat wajar-wajar saja, tapi bagi kita tentu tidak. Silahkan cari contoh sendirilah soal kebebasan yang bagi dia wajar tapi bagi kita tidak wajar itu apa ya. Tapi semuanya sama-sama kebebasan. Yang tadi saya sebut, yang membedakan adalah religiusitas kita, keagamaan kita, moral Pancasila kita yang membedakan. Bahwa kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Nah, ini pemerintah bersama-sama DPR RI, bersama-sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya adalah aktor-aktor politik yang berasal dari partai-partai politik, maka tidak lain sesungguh-sungguhnya adalah sebuah diskusi, ada diskursus, ya, ada semacam musyawarah. Yang dimusyawarahkan apa? Tentu yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang mulia, yang agung. Nah, terakhir, maka politik dan strategi nasional yang sedemikian rupa itu hanya satu tujuan, tidak boleh macam-macam tujuannya, lurus pada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu tujuan nasional. Ada di mana tujuan nasionalnya? Tujuan nasionalnya ada pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.